Selamat pagi para sobat STTII. Mari kita bersama-sama mendengar suara Tuhan sebelum kita ngomong sama Tuhan. Dengar dulu suaranya, baru kita mohon kepadanya. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya beri judul, Jadilah Pelayan yang Handal. Lukas 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Lukas ini luar biasa ya. Peristiwa-peristiwa mengenai Yesus dari saksi mata yang betul-betul hidup di masa Yesus. Terus ada lagi pemberita firman. Jadi rasul-rasul plus ini ya. Rasul-rasul yang saksi mata menyampaikan firman Tuhan, kemudian ada yang disampaikan firman Tuhan itu jadi pelayan firman. Lalu sebuah cerita-cerita, peristiwa-peristiwa itu dikumpulkan oleh Lukas, diteliti dengan saksama, lalu dikirimkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Jadi mengamati apa yang dilakukan Lukas dalam menyampaikan kebenaran, kita mendapat nasihat-nasihat yang sangat penting kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang handal. Nasihat yang pertama adalah kenalilah orang yang Anda layani. Saya kira bukan hal baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, alumni STTII. Ini bukan barang baru. Kenalilah orang yang Anda layani. Tanpa latar belakang siapa orang yang Anda layani, pelayanan firman Tuhan tak akan mencapai sasaran. Hormatilah posisi mereka ya. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita lihat bahwa Lukas menyebut Theophilus itu, "Hei Theophilus yang mulia." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa saja yang lahir baru memang di hadapan Tuhan itu sama saja. Itu presiden, menteri, tukang becak, sama saja di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam dunia ini mereka punya posisi tertentu yang kita hormati. Lagi-lagi di hadapan Tuhan sama posisinya, tapi fungsinya lain, sehingga kita perlu menghormati. Makanya Lukas menulis, "Hei Theophilus yang mulia." Rupanya setelah begitu dekat nanti tidak usah pakai Theophilus yang mulia ya. Pada waktu jilid 2-nya di Kisah Rasul-Rasul, "Hei Theophilus," begitu saja ya. Tapi rupanya ini masih menghargai, atau jangan-jangan Theophilus itu kalau itu pejabat sudah pensiun, jadi tidak pakai yang mulia lagi ya, tapi tidak ada penjelasan seperti itu. Tapi maksud saya, kalau Anda melayani, itulah hormatilah orang yang saudara layani, apapun kedudukannya. Yang perlu dapat kehormatan, ya kasih hormat. Kepada kaisar, hak kaisar, kepada Tuhan, hak Tuhan. Ini kata Yesus. Tetapi juga selain kenalilah posisi atau jabatan atau apapun fungsinya di dunia ini, hargai latar belakangnya, suku bangsa apa, bahasa apa, budayanya, itu perlu kita hargai juga. Theophilus itu orang Yunani Roma, latar belakangnya itu.
Jadi Lukas pakai bahasa-bahasa yang cocok dengan Theophilus. Menulis dengan model literatur Yunani Roma. Jadi di dalam literatur Yunani Roma itu ada istilah yang sama-sama artinya narasi atau cerita. Itu ada huponoma, ada historia, lalu ada diegesis. Nah, yang ditulis Lukas itu disebut diegesis, sebetulnya samalah cerita begitu. Karena mengapa? Ini Plato memakai istilah ini untuk catatan atau laporan. Jadi ini pakai istilah-istilah yang dimengerti orang pada waktu itu, khususnya para filsuf atau orang-orang terbelajar. Makanya pakai istilah diegesis, dia tidak pakai istilah historia. Ini laporan dari penelitian Lukas kepada Theophilus. Style Yunaninya, bahasa Yunaninya itu ada namanya protasis dan apodosis, satu kalimat bersyarat ya, jika maka itu banyak sekali. Juga ada sebab akibat. Itulah style gaya bahasa untuk orang-orang seperti Theophilus. Lalu juga dia memakai istilahnya guru ya, bukan rabi. Lalu ada tengkorak, bukan Golgota ya. Jadi penjelasan silsilah itu mulai dari Adam. Jadi ini jelas sekali Lukas mengenal audiensi atau orang yang dilayani. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat STTII? Ini tidak baru bagi saudara pasti, karena Bapak Ibu sudah melayani lama sekali. Tapi kalau kita lihat di masa lalu itu gereja-gereja misionaris-misionaris itu datang dari luar negeri sana, datang ke sini, lalu kebaktian membuat liturgi persis seperti apa yang di sana, dari Amerika import ke sini langsung seperti itu. Jadi budaya setempat kelihatannya dihapus, diganti seperti itu. Tapi puji Tuhan, misionaris modern sekarang tidak begitu ya, menghargai budaya setempat, kearifan lokal untuk menyampaikan Injilnya. Almarhum Ibu Sari Amarantika dalam penelitiannya itu memakai mocopat, nyanyian Jawa ya, untuk kebaktian orang-orang Jawa. Jadi mengerti latar belakang. Nah, usul saya Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara sudah 20 tahun lebih mungkin melayani. Mari kita belajar kearifan lokal di mana kita melayani, kita menghormati posisi saudara-saudara yang kita layani, kita mempelajari bahasa, kebiasaan yang dipengaruhi kepercayaan yang tak sesuai dengan firman Allah, ya dihilangkan seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau mempercayai kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ajarilah kami seperti Lukas, supaya kami menghargai, mengenal orang yang kami layani, sehingga pesan yang kami sampaikan akan sampai karena melalui bahasa mereka, kebiasaan mereka, dan tutur kata mereka. Terima kasih Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Ingatlah, COVID belum selesai ya. Prokes, ingatlah itu. Tuhan memberkati saudara. Amin.